Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Firmansyah, NIM 13 19 10 20 10 32, kelas B pengukuran listrik. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban mengenai UAS pengukuran listrik. Langsung saja untuk nomor 1. Terdapat rangkaian dengan nilai sebagai berikut. E-nya 1,5 volt, R1 1,0 ohm, R2 2500 ohm, R3 variabel. Dengan R3 pada 450 volt ohm, defleksi galva adalah 150 mm. Dan untuk R3 950 ohm, defleksi berkurang menjadi 75 mm. Tentukan resistensi galvanometer dan sensitivitas arus galvanometer. Jadi pertama kita menentukan IG. IG sendiri rumusnya adalah R1 dibagi R total, atau R1 ditambah R3 tambah RG kali IT. IG sendiri sama dengan 2 kali IG. Jadi IG dikali 2 seperti berikut, dan dapat RG sama dengan 40 ohm. RT sendiri adalah R2 ditambah R1 dikali R3 ditambah RG dibagi R total, dan dapat hasil 2500 ohm. Untuk menentukan nilai IT, kita dapat menentukannya dengan 1,5 volt dibagi 2500 ohm. Ini dapat hasil 0,6 mA. Setelah diketahui IT, kita masukkan pada rumus IG tadi, sehingga didapat 1,2 mikroampere. Baru kita dapat menentukan nilai SI atau sensitivitas arus galvanometer. Jadi 1,5 dibagi 1,2 mikroampere sama dengan 125 mm per mikroampere. Berikutnya terdapat sebuah rangkaian Sun Ayrton seperti gambar di samping. Dengan tahanan dalam RM 50 ohm dan arus defleksi penuh 1 mikroampere, agar menghasilkan batas ukur rangkuman ganda 1 ampere, 5 ampere, dan 10 ampere adalah, jadi untuk batas ukur 1 ampere kita dapat menentukan RA dengan persamaan pertama. Jadi RA nya adalah 50 per 999. Untuk persamaan kedua, pada batas ukur 5 ampere, batas ukur 10 ampere, persamaan ketiga. Dari persamaan 1, 2, kita dapat menentukan nilai RC dan dapat 0,04 ohm. Sedangkan persamaan 1 dan 3, kita dapat menentukan RB sebesar 5,005 dikali 10 pangkat minus 3. Soal berikutnya, terdapat dua metode voltmeter ampermeter. Metode manakah yang baik digunakan untuk tegangan tinggi, antara gambar A atau gambar B? Jawabannya adalah gambar A. Karena pada gambar A, ampermeter membaca arus beban yang sebenarnya, dan voltmeter mengukur tegangan sumber VT. Jika Rx besar dibandingkan terhadap tahanan dalam ampermeter, kesalahan yang diberikan oleh T penurunan tegangan dalam ampermeter dapat diabaikan, dan VT sangat mendekati tegangan beban yang sebenarnya. Oleh karena itu, gambar A lebih baik digunakan untuk mengukur tegangan yang tinggi, dan gambar B untuk mengukur tegangan yang rendah. Karena sistem kerja pada rangkaian gambar B berlawan dengan gambar A. Soal berikutnya, kita diminta untuk menentukan nilai resistor pengalih yang harus dipasang pada sebuah gerak di Arsenval dengan tahanan RM 100 ohm. IDP-nya sama dengan 100 mikroampere, agar menjadi voltmeter DC rangkuman ganda dengan batas ukur 10 volt, 0 sampai 50, 0 sampai 250, dan 0 sampai 500 volt. Seperti gambar di samping. Jadi pertama untuk rangkuman 10 volt, RT-nya sendiri sama dengan 10 kilo ohm. Jadi untuk menentukan RS-nya sama dengan RT dikurangi RM. RT adalah ini, dan RM-nya adalah tahanan dalam sebesar 100 ohm. Jadi dapat 9,90 ohm. Rangkuman kedua, rangkuman 50 volt, RT sama dengan 50 kilo ohm. R-nya
RT dikurangi R4 ditambah RM yang di sini. Dan dapat hasil 40 ohm. Perumpamaan ketiga 250 volt. RT-nya sendiri 250 kilo ohm. RS sama dengan RT dikurangi R3 ditambah R4 ditambah RM. Dan didapat hasil 200 kilo ohm. Sama halnya dengan rangkuman seperti 500 volt. Ya RT kemudian 500, artinya 500 kilo ohm dikurangi 250 kilo ohm dan dapat hasil 250 kilo ohm. Soal birunya ini adalah gambar dari sebuah alat ukur lidah getar atau frekuensi meter. Prinsipnya sendiri adalah sinyal yang akan diukur frekuensinya diubah menjadi barisan pulsa. Satu pulsa untuk setiap siklus sinyal. Kemudian jumlah pulsa yang terdapat pada interval waktu tertentu dihitung dengan counter elektronik. Karena pulsa ini dari siklus sinyal yang tidak diketahui, jumlah pulsa pada counter merupakan frekuensi sinyal yang dapat diukur. Karena counter elektronik sangat cepat, maka sinyal dari frekuensi tinggi dapat diketahui. Berikutnya kita diminta untuk menggambar Lise-Jous dengan 5 garis singgung terhadap vertikal dan 3 horizontal, serta tentukan frekuensi sinyal jika tegangan masukan 3 kHz. Jadi kita untuk menentukan tegangannya menggunakan perbandingan. Jadi 5000 Hz ditambah 3000 Hz atau 5 garis singgung vertikal dan 3 horizontal dibagi dengan tegangan masukan dan dapat perbandingan 5:3. Untuk gambarnya seperti ini. Pertama kita membuat titik terlebih dahulu, 5 buah titik vertikal dan 3 titik horizontal. Kemudian gambar garis seperti ini di antara titik tersebut. Kemudian hubungkan titik-titiknya untuk supaya membentuk gambar yang utuh seperti ini. Ini ke sini. Ini ke sini. Tarik garis seperti ini. Kemudian tarik ke bawah seperti ini. Dan yang terakhir tarik hubungkan. Ya kurang lebih gambarnya seperti ini. Soal berikutnya adalah sebuah tabung osiloskop. Jadi prinsip kerjanya sendiri adalah saat kita menghubungkan probe ke sebuah rangkaian, sinyal tegangan mengalir dari probe menuju ke pengaturan vertikal dari sebuah sistem osiloskop. Sebuah atenuator akan melemahkan sinyal tegangan input, sedangkan amplifier akan mengeluarkan sinyal tegangan input. Pengaturan ini ditentukan oleh kita saat menggerakkan knob volt or diff pada user interface osiloskop. Kemudian tegangan yang keluar dari sistem tersebut diteruskan menuju plat pada sebuah SRT. Sinyal tegangan yang dimasukkan ke plat ini nantinya akan digunakan oleh SRT untuk menggerakkan berkas-berkas elektron secara bidang vertikal saja, ke atas atau ke bawah. Sampai poin ini dapat disimpulkan bahwa vertikal system pada osiloskop analog berfungsi untuk mengatur penampakan amplitudo dari sinyal yang diamati. Hanya tegangan positif akan mengikat berkas elektron bergerak ke atas, sedangkan tegangan negatif menyebabkan elektron bergerak ke bawah. Berikutnya terdapat suatu rangkaian.
Jika suatu rangkaian jembatan seperti pada gambar ini, berapa nilai R star Rx yang ada di sini. Jadi untuk menentukan Rx-nya kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi Rx RAD dikali RBC dibagi RCD ditambah Rx. RAD sendiri adalah tekanan yang ada di sini antara A dan D. RBC antara B dan C sebesar 100 ohm, dan RCD adalah 10 ohm. Dengan demikian kita dapat menentukan nilai Rx-nya. Jadi 400 dikali 100 dibagi 10 sama dengan 4 kilo ohm. Berikutnya gambar rangkaian seperti ini. Tentukan persamaan untuk mencari nilai L dan R pada rangkaian jembatan AC berikut. Untuk Rx sendiri, kita dapat menggunakan R1 dikali R2 dibagi dengan R3 yang ada di sini. Sedangkan Lx-nya R1 dikali R2 dan dikali dengan C yang ada di sini pada R3. Berikutnya adalah tentang sistem ADC. Jelaskan jenis dan prinsip kerja ADC berikut. Jadi prinsip kerja ADC di sini adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Contoh, bila tegangan referensi 5 volt, tegangan input 3 volt, rasio input terhadap frekuensi adalah 60%. Jadi jika menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimal 255, akan didapat sinyal digital sebesar 60% dikali 255 atau skala maksimum tadi, dan didapat 153 dalam bentuk desimal atau 100111001 jika dalam bentuk biner. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.